saya Winda Sutriani Purba. Dan ada dua rekan kami yang tidak dapat hadir dan ikut mempresentasikan strategi dan hasil diskusi kami hari ini. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang strategi belajar di bulan Ramadan untuk menyongsong UTS. Di sini kami memberikan 6 strategi yang nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing dari kami. Selanjutnya untuk strategi yang pertama akan dijelaskan oleh Winda Sutriani Purba. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama dan poin kedua mengenai strategi belajar di bulan Ramadan untuk menyongsong UTS. Yang pertama itu kami membuat strategi yaitu mengatur jadwal belajar yang optimal, di mana kami di sini membuatnya waktu yang cocok dilakukan untuk belajar itu yaitu di waktu sahur dan subuh, karena menurut kami waktu itu baik untuk memahami materi baru karena kita masih memiliki otak yang segar. Selain itu juga kami juga membuat jadwal belajar yang cocok di bulan Ramadan ini siang setelah melaksanakan mata kuliah, dikarenakan setelah melaksanakan kuliah kita bisa mereview ulang kembali materi-materi yang telah kita dapat pada saat perkuliahan. Di sini poin kedua kami juga membuat strategi yaitu memanfaatkan waktu ibadah. Selain dari mengatur jadwal belajar yang optimal, kita juga butuh waktu untuk ibadah, di mana kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mempermudah kita dalam belajar sebelum melaksanakan ujian tengah semester nantinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Winda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Risma. Saudari Risma, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penggunaan teknologi. Untuk manfaat penggunaan teknologi, di mana kita harus menggunakan Notion atau OneNote atau Google Dokumen untuk mencatat materi atau sesuatu yang perlu kita ingat. Dan juga penggunaan teknologi dapat kita gunakan untuk pembelajaran atau rekaman kuliah yang menjelaskan konsep yang kurang jelas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan menjaga kesehatan dan pola makan. Untuk mendukung strategi belajar di bulan Ramadan untuk menyongsong UTS, kita perlu menjaga kesehatan dan pola makan, di mana kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi di saat sahur dan berbuka agar tetap bertenaga, dan kita harus menghindari makanan berat sebelum belajar agar tidak mengantuk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi yang berikutnya yaitu tidur yang cukup dan jangan begadang. Karena jika kita pulang tidur, sempatkan kalau 15-20 menit setelah kuliah. Karena jika kita tidurnya tidak cukup saat kuliah, kemungkinan akan mengganggu konsentrasi kita dan kita tidak akan optimal dalam melaksanakan kuliah. Yang kedua, jangan membuat target belajar, yaitu dengan menyusun daftar mata kuliah, mengidentifikasi materi yang sulit dan memprioritaskan materi-materi yang kurang dipahami, sehingga nanti setelah kita selesai kuliah atau bahkan di perkuliahan bisa aktif bertanya kepada dosen jika kita belum memahami materi tersebut dan mengulangnya saat kita sudah berada di rumah. Selain itu, gunakan teknik Pomodoro 25 menit belajar dan 5 menit istirahat agar tetap fokus. Buat ringkasan catatan atau menyimak untuk mempermudah pemahaman. Sekian penjelasan dari saya mengundang dua rekan saya untuk bergabung kembali. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari kami mengenai strategi belajar di bulan Ramadan. Semoga kita dapat menerapkan strategi ini agar dapat melaksanakan kuliah dengan optimal dan semangat.